Sapira, mana kita? Kita persiapan apa ya? Sharing-sharing di sana ya. Sharing-sharing di pertandingan apa ini, Muria Open ya? Muria Raya Open. Oke, bersama Sapira ini viral nih. Mas bersama. Oke, ini akan menarik sama Sapira. Siap Mas ya? Iya, siap Mas. Terima kasih. Alhamdulillah kemarin bisa menjuarai SEA Games Kamboja 2023. Asal saya dari Bengkulu. Jadi nggak usah khawatir tentang kalian kalau kalian kalah terus berhenti latihan itu jangan. Buktikan dalam keadaan apapun dia selalu ingin membuktikan. Karena saya tuh gak pengen kalah dari segi apapun sama partner saya nanti. Yang pasti niatkan yang baik. Oke ya, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan boleh. Angkat tangan boleh. Ada yang mau bertanya, bisa langsung berdiri deh di sini. Namanya siapa, dari mana, dan perguruannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Silvi Pramudia Stuti. Saya umur 17 tahun, saat ini SMA kelas 3 dari perguruan pencaksilat Cempaka Putih Kabupaten Pati. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu dong. Cempaka Putih. Teman-temannya mana? Nah, oke. Di sini saya mau bertanya, kan semisal kita atlet sudah dituntut untuk selalu latihan, apalagi kalau bisa mau ada lomba kan Mbak, ya Mas. Dan terus nanti kan ada latihan fisik, latihan teknik, tapi pas mau pertandingan ini mentalnya turun. Apalagi pas udah tahu lawannya kayak atlet juara inilah, terus nanti lawannya udah mainnya bagus, terus nanti pas di pertandingan itu teknik yang udah diajarin sama pelatih banyak yang hilang. Nah itu cara untuk mengatasinya gimana? Supaya tetap kepercayaan dirinya tetap gak turun. Makasih. Oke. Kalau dari segi atlet ya, nanti bisa dijawab sama segi pelatih oleh Mas Denny. Mungkin dari pengalaman saya dulu belajar saya sendiri deh, lawan juara SEA Games, itu namanya Kak Jenny Krause. Dulu motivasi saya yang penting bisa nendang, yang penting mau nendang. Jadi dulu pelatih saya tuh bilang kayak dia bisa menang sama lawannya, tapi belum tentu menang sama kamu, gitu ya. Jadi setelah saya latihan, kalau dari saya sendiri mungkin malah timbul motivasi ya, karena saya ini lawannya juara nih. Jadi latihan saya tuh harus nambah. Terus apa yang jadi kekuatan saya atau andalan saya, kayak semisal saya andalannya bisa sabit kanan, saya matengin sabit kanan, gimana caranya bisa keluar gitu. Itu malah jadi motivasi buat saya. Jadi yang saya ingat tuh dari kata-kata pelatih saya, jadi tuh bisa menang lawannya, tapi belum tentu bisa menang sama kamu, gitu. Jadi itu malah jadi motivasi buat kamu, gimana cara matengin apa yang kamu punya. Jadi nggak usah mikirin kamu gimana lawan siapa. Yang penting di depan kamu ada lawan. Yang penting kamu bisa berani nendang, entah gimana nanti dibanting atau ditarik atau diapain gitu. Yang penting kamu habis ditarik, berdiri lagi, nyabit lagi yang banyak. Yang penting kamu bisa keluarin apa aja yang kamu punya waktu kamu latihan gitu. Jadi gak sia-sia gitu kamu latihan nendang 1000 kali,
banting 100 kali gitu nggak dikeluarin tuh sia-sia banget gitu. Jadi kalau dari saya sih itu yang penting kita usaha, ntar hasilnya biar Allah yang menentukan gitu. Gitu sih. Dari Mas Dini. Saya tambah sedikit ya. Jadi itu sebenarnya mental. Mental ini yang paling berbahaya. Kalian latihan tendangannya kenceng, fisik kenceng, teknik bagus, strategi bagus. Pada saat pertandingan mentalnya down. Mental down ini akan mempengaruhi semua latihan kalian. Ketika mental kalian jatuh pada saat bertanding, yang tadi tendangannya cepat itu pasti akan berat, nggak akan berani nendang. Wah, ini pintar bantingan nih, makanya kalian tidak akan bisa menendang. Karena apa? Mentalnya down. Dan mental down itu timbul karena pikiran kita sendiri. Jadi cara mengatasinya adalah dengan pikiran kalian sendiri. Oke, dia juara, tapi sebelum bertemu saya, dan itu harus kalian tanamkan. Saya akan berjuang demi pelatih saya, sudah melatih saya panas-panasan, hujan. Saya akan berjuang demi daerah saya, demi perguruan saya. Dan pada saat kalian bertanding, kalian harus mempositifkan diri kalian. Saya harus juara. Harus, bukan pasti. Karena perbedaan kata ini bisa menjadi sombong dan bisa menjadi semangat. Kalau harus, kalian tuh harus menang. Kalau pasti berarti sudah mendahulukan. Ya. Kalau kalian berpikir, wah dia juara, tapi pasti kalah, mending kalian gak usah bertanding. Karena tujuan kita bertanding adalah untuk apa? Untuk menang. Kalau kalian sudah berpikir kalah, mending tidak usah bertanding. Di dalam pertandingan, menang, ada kalah. Kalah itu pasti, tapi menang harus diperjuangkan. Dan kalian mau berjuang gak? Mau berjuang? Yakin menang? Saya tanya kamu, sekarang kamu yakin menang gak? Yakin. Mental ya. Kalahkan semua tadi, timbulkan rasa percaya diri kamu, buktikan latihan kamu untuk pelatih kamu. Yakin ya? Yakin. Oke, tepuk tangan dulu. Kenalkan nama saya Niken Bidar Olivia. Niken Niken. Kiken Kiken, benar, oke. Dari kelas berapa? Ditanyakan. Dari kelas Dari berapa? mana? Dari sini. Apa dari tadi? Oke, Kiken apa yang mau ditanyakan? Caranya biar masuk pelatnas gimana? Nah, ini mungkin Mbak Safira yang jawab. Caranya biar masuk pelatnas gimana? Kalau mau masuk pelatnas harus juara gitu kan. Itu jawaban simpel. Tapi perjalanan masuk pelatnas tuh gak sesimpel itu. Jadi dulu, ini pengalaman saya ya. Dulu saya tuh harusnya bisa ikut pelatnas juga dari 2019. Dikarenakan saya ada cedera juga di bahu, tapi sebelah kiri. Waktu itu penentuannya di Kejurnas seperti 2018 yang akan ditentuin buat ikut pelatnas 2019, tapi belum rezeki. Dan saya buktiin di Pomnas 2019 dulu saya juara 1 Pomnas. Habis itu di pelatnas kan karena memang yang ikut PON tidak Pomnas. Di situ habis PON kita juga seleknas. Jadi juara nggak langsung ke pelatnas ya. Jadi juara dulu di event pelajar, event mahasiswa, bahkan PON. Nanti di seleknas kan, saya dulu jadi seleknas sama juara 1 PON itu yang namanya Jenny. Sekarang di kelas C Putri. Dari situ lah awal gimana saya jadi juara di internasional gitu ya. Kalau mungkin dari pengalaman Mas Jenny kan beda, kalau saya kan dari jalur mahasiswa. Jadi gimana caranya supaya masuk pelatnas? Sebelum masuk pelatnas itu ada namanya seleknas. Nah, seleknas ini diambil dari beberapa kategori. Bisa juara Pomnas, juara Pomnas, juara PON, diseleksi, dan satu lagi ada namanya pantauan. Pantauan ini bagaimana sih diambilnya? Ini mungkin dari pantauan dari segi PB. Mungkin dia tadi seharusnya menang tapi dia kalah. Terus dia bisa mengalahkan atlet pelatnas. Nah, ini bisa jadi pantauan juga. Jadi dari juara-juara tadi dan pantauan itu diseleksi nanti. Diseleksi siapa yang juara baru mewakili pelatnas. Dan tahapannya biasanya berapa persen dulu? Nggak langsung 100%. Ya. Dan gimana sih
bisa masuk jadi tim selektas ya, kalian harus juara. Dan syaratnya juara dari bawah dulu, dari bawah, dari daerah, provinsi, baru ke nasional, step by step. Jangan langsung berpikir aku ikut selektas, jadilah juara yang step by step dulu. Ya, paham? Semangat ya. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Iklan. Perkenalkan, nama saya Naila Almafulifa dari SMP Insan Mulia, perguruan Tapak Suci. Saya mau bertanya, kita kan dari kota kecil ya Kak. Nah, terus biar kita bisa jadi atlet nasional, sekarang kan kita fasilitas tempat latihan kan juga terbatas. Jadi bagaimana biar kita bisa jadi atlet nasional di kota kecil? Dari kota kecil. Apakah ada kayak sekolah khusus silat? Kalau misalnya kayak sepak bola atau bulu tangkis kan ada sekolah khususnya. Ya. Saya langsung jawab ya, soalnya memang ini relate perjalanan saya sendiri. Sama berarti. Sama. Saya juga dari kota kecil, kota Kudus. Saya juga dari perguruan lokal, perguruan Bang Oriung yang mungkin kalian asik di sini ya. Apa sih? Mana sih perguruan Bang Oriung? Orangnya apa? Bagus-bagus juga gitu. Tapi di sisi lain, mungkin kalau dari pengalaman saya itu dari mungkin fasilitas yang kurang, memang kurang, nggak ada fasilitas bahkan. Saya tuh dulu nggak ada tempat latihan. Tempat latihannya tuh bukan nyewa, dikasih tempat kayak udah lapangan aja gitu. Dulu namanya di Tifa Kudus. Saya dulu nggak ada patching, namanya patching gitu, nggak ada. Terus buat lompat aja itu nama pakai besi. Nah dari situ mungkin kalau kalian mau berprestasi itu dari diri kalian sendiri. Jadi latihan tanpa disuruh, kayak misal mau gerak nih, biasanya kalau biasa latihan, jadi nggak latihan tuh gatel banget gitu, mau nendang-nendang, mau jogging gitu kan. Nah di situ saya tuh termotivasi dari senior saya. Gimana sih kok bisa jadi juara nasional tuh gimana? Kalian lihat latihannya, latihan pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi kalau buat saya tuh fasilitas kota kecil bahkan nggak ada uang insentif di Kudus kan, itu nggak jadi halangan buat saya. Jadi kalau kalian mau berprestasi, yaudah kalian tuh butuh latihan, butuh namanya gimana ya? Nggak mungkin kan kalian nanding tanpa latihan tuh nggak mungkin jadi juara. Bisa tanding tapi nggak persentasenya nggak lebih dari 100% buat juara gitu. Jadi itu sih kalau dari saya tuh motivasi dari kamu sendiri. Kalau mau jadi juara ya kamu latihan. Teman-teman kamu nggak latihan, kamu latihan sendiri, gak apa-apa. Dulu saya di SMP bahkan mau UN itu saya latihan dulu baru belajar di tempat latihan. Yang lain tuh udah les sini sana sibuk sama pelajarannya. Saya tuh kayak sia-sia aja. Saya 2 tahun sekarang mau lulus sudah ada prestasi di SMP itu saya sayang gitu. Jadi motivasi saya tuh nggak dengan lulus dengan nilai bagus, tapi lulus dengan prestasi gitu. Gitu sih. Kalau mungkin Mas ini bisa nambahin. Oke, yang ini yang selalu saya tanamkan dari pelatih saya. Sang juara itu selalu mencari solusi, pecundang selalu mencari alasan. Jadi jangan buat alasan untuk kalian itu tidak latihan. Kalau kalian pengen jadi juara, cari solusi. Aku sekolah pagi, benar kata Mbak Safira. Kita tuh sebagai atlet, selagi status kalian atlet, kalian harus latihan seumur hidup. Selagi statusnya atlet, nah, gak peduli mau hujan mau apa, cari solusi. Hujan, latihan di rumah. Saya juga kuliah dari tempat saya pergi itu ke tempat kuliah 1 jam lebih, dan masuk kuliah itu jam 8. Tapi tetap saya harus latihan. Setelah sholat subuh saya harus latihan. Kalau nggak latihan, kalau saya lambat dikit saya akan telat kuliah. Jadi bagaimana caranya kalian itu mencari solusi untuk menjadi juara. Yang latihan tiap hari aja masih kalah, apalagi kita nggak latihan. Jadi kalau ditanya
berapa minggu sekali latihan Mas, jangan berapa minggu, tanyain berapa kali sehari latihannya, bukan berapa minggu sekali. Karena prestasi itu kejam. Prestasi kejam. Ketika kalian kalah, kalian tidak diperdulikan. Dan buat atlet, apalagi atlet pemula, jangan kalian banyak berpikir bonus. Ya. Ketika kalian berprestasi, maka bonus akan mencari kalian. Dan ini semoga bisa menjadi motivasi. Kalau kalian pengen dihargai, tunjukkan prestasi kalian dari sekarang, berjuang. Ya. Kalau kalian bisa berprestasi, maka kalian akan dipantau. Kalau pelajar tuh ada namanya PPLD, ada namanya sekolah olahraga. Tapi untuk menuju ke sana, kalian tuh harus berprestasi dulu. Nggak bisa langsung masuk aja. Ya. Saya alumni dari sekolah olahraga Sriwijaya di Sumsel. Mbak Safira PPLP ya? PPLP. Nah, dan itu dipantau dari prestasi. Kalau kalian tidak berprestasi, kalian tidak akan masuk ke sana. Ya, jadi buktikan, tunjukkan latihan yang maksimal. Kalau kalian selagi menjadi atlet, latihan terus. Kalau kalian pengen dihargai, maka kalian harus berprestasi. Ingat, prestasi itu kejam. Kalau kalian kalah, apapun omongannya serba salah. Tapi kalau benar kamu ngomong salah aja, dihargain orang. Dan apakah bisa? Bisa. Ya. Kita semua dari kota kecil, dan kita bisa membuktikan. Sebagai seorang atlet, kalian tuh tetap harus mencari pelatih sebanyak-banyaknya. Saya dari PSAP, pelatih saya banyak. Dari PSAP, ada perguruan lain, dan bahkan dari Tapak Suci pun pelatih saya, Bang Abbas Akbar. Ilmu itu dicari. Ya. Jangan lihat perguruannya siapa, jangan lihat latar belakangnya siapa, tapi yang kita cari adalah ilmunya. Ya, semangat ya. Jadi semoga ini bisa membuka pikiran buat semuanya di sini. Dan sekali lagi kita doakan semoga kelak akan muncul atlet nasional dari sini. Oke, mungkin itu saja ya. Siap. Ayo Mas Dery, jangan ditabrak. Jadi dorong. Foto di sana dulu. Ya. Ayo Mas Dery, jangan dorong. Foto di sana. Masih. Jangan. Ayo. Biarkan Mas Denny lewat dulu. Biar Mas Denny lewat dulu. Biasa ketika selanjutnya saat ini saya bersama dengan dua atlet, dengan Mbak Safira dan juga Mas Denny. Ya, ini tadi juga sempat berbincang-bincang dengan para atlet juga ya Mas Baru. Melihat antusias dari peserta Mulia Open 2023 seperti apa? Tapi kalau saya lihat untuk gebrakan pertama ini luar biasa. Kami fokusnya kepolisian, ya semoga menjadi batu loncatan dan kedua mereka meraih prestasi yang lebih baik.